Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 Saudara. Sungguh program yang sangat memberkati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan, percaya kepadanya dan hidup di dalam rencana-rencananya. Maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Saudara dari Mazmur pasal yang ke-19. Mazmur ini menceritakan tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat pekerjaan tangannya dan sabdanya. Banyak orang melihat Tuhan itu dari karya-karya yang ada di sekelilingnya. Dari alam, dari binatang, ya, dari cakrawala, dari lautan. Ya. Mereka tahu itu ciptaan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anaknya, bukan hanya lewat alam saja kita mengenal Tuhan. Bukan lewat binatang saja kita tahu tentang kuasa Allah. Tapi yang jelas, lewat firman-Nya kita mengerti Allah kita itu siapa. Tuhan yang kita sembah itu Allah seperti apa. Nah, kita akan pelajari, kita akan renungkan firman ini, kita membacanya, dan sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus, kami datang kepadamu, mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang kekal. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu di
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Amin, amin, amin Yesus. Satu-satunya Allah yang kami kagumi, satu-satunya yang membuat kami tetap terkagum-kagum, hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan anak-anaknya. Dalam segala musim dan waktu, dalam keadaan apapun juga, Allah selalu hadir bersama dengan umatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal Tuhan lewat firman-Mu, lewat sabda-Mu. Dengan demikian, kami tetap berharap, beriman hanya kepada Yesus Kristus. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 19 ini saudara, di dalam perjanjian lama halaman sekitar 585. Pada perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan itu bisa dikenal lewat karya-karyanya, lewat pekerjaan tangannya. Tetapi kita sebagai orang percaya dilengkapi dengan pengenalan akan Tuhan lewat sabdanya, lewat Tauratnya. Dan itu saudara, membuat kita utuh mengerti dan mengenal Tuhan. Kalau orang hanya melihat dan mengenal Tuhan lewat karya-karyanya saja, ya sebatas mata memandang. Kalau orang hanya percaya kepada ciptaan saja, tanpa mau mengenal yang mencipta, ya kita hanya kagum kepada ciptaannya. Tapi puji Tuhan, Allah berfirman, ada Alkitab. Maka selain memakai mata jasmani, karena kita melihat ciptaan Allah lalu kita mengenal Dia, Tuhan memberikan sebuah harta yang luar biasa, yaitu firman-Nya, supaya kita mengenal pribadi Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal karakter-karakter Tuhan, dan mengetahui rancangan-rancangannya. Itulah keuntungannya kita memiliki Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita baca saudara, ayat 1-15 di dalam Mazmur 19. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikannya pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, ini ungkapan isi hati, iman dan kepercayaan Daud kepada Allah yang dia kenal bukan hanya lewat ciptaan, tetapi dikenal oleh Daud, yaitu Tuhan itu yang dikenal oleh Daud lewat kebenaran firman-Nya. Dua-duanya saudara, itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Dua-duanya mencerminkan kebesaran Tuhan. Ya ciptaan, ya Tuhan itu sendiri. Nah mari kita lihat saudara, pandangan orang Yahudi bahwa alam fisik ini itu memberitakan tentang kemuliaan Allah dan kuasanya yang mencipta. Jadi karena firman ini kan datangnya dari Daud ya. Daud itu jelas orang Israel, orang Yahudi. Dia punya pengalaman bahwa kita bisa mengenal Tuhan lewat alam fisik ini. Ya, ini memberitakan tentang kebesaran, kemuliaan, dan kuasa Allah. Enggak salah saudara. Enggak salah. Karena memang segala sesuatu kan diciptakan Tuhan. Tadi dikatakan matahari. Ya, di mana terbit dari timur, lalu sepanjang hari dia menyinari dunia. Tidak ada tempat yang tidak bisa disinari oleh matahari. Dari ujung barat sampai ujung timur, selatan sampai utara, semuanya mendapatkan sinar yang sama dari matahari. Itu kebesaran Tuhan. Nah, dari alam fisik inilah maka orang Yahudi tahu Allah itu maha besar dan luar biasa kuasanya. Itu saudara. Yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Tuhan menganggap bahwa ciptaan itu sendiri menjadi satu wujud ilahi dengan kekuatan yang menguasai nasib manusia. Artinya begini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa alam itu menyatu dengan dirinya. Mungkin benar seperti itu. Tetapi orang jenis ini saudara, mereka yang tidak percaya akan kuasa Allah itu kan menolak kehadiran Allah. Tidak percaya atas kuasa Allah. Itu saudara. Karena dia hanya menyatakan bahwa kekuatan manusialah yang membuat alam itu ada. Kekuatan pikiran manusialah yang membuat segala sesuatu dapat tercipta. Lalu mereka berkata bahwa bumi, laut, matahari, bulan, bintang itu terjadi secara kebetulan. Itu orang yang tidak percaya. Nah saudara, kita sebagai orang-orang percaya sejati,
menolak pandangan bahwa Allah itu tidak ada. Kita menolak itu, saudara. Kita percaya Allah ada. Kita percaya bahwa ya semua ciptaannya itu mau mewakili kebesaran Tuhan. Tetapi kita lebih mau mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana caranya? Daud memberikan jalan keluar yang luar biasa. Selain lewat pandangan jasmani, mata kita ini jasmani, melihat alam ciptaan, yuk kita percaya kepada Allah, mengenal Allah lewat perkataannya, lewat sabdanya, lewat firmannya, lewat Alkitab ini, saudara. Ini luar biasa. Daud begitu yakin bahwa kalau kita punya Taurat Tuhan, kita punya firman Tuhan, kita akan semakin sempurna mengenal Allah kita. Kenapa, saudara? Karena Taurat Tuhan itu sempurna. Tadi dari ayat 8 sampai ayat 12 tadi menyatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang sifat Tuhan. Tentang keuntungan kita kalau mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan ada di dalamnya, dalam firman Allah itu, nilai-nilai kehidupan dan hukum serta firman Allah yang dirangkum dengan 5 perkataan, saudara. Yang pertama apa? Daud berkata, Taurat. Istilah umum bagi pernyataan Allah, kehendak Allah ya kepada manusia. Lewat apa? Taurat. Jadi kita kenal Tuhan karena Tuhan memberikan Tauratnya. Supaya apa? Lewat Tauratnya ini manusia, khususnya pada waktu itu bangsa Israel, umat Allah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada relationship yang benar dengan Tuhan. Itu ayat 8. Disebut Taurat. Yang kedua, selain Taurat apa? Peraturan. Peraturan itu adalah firman Allah yang benar, memberikan kesaksian tentang sifat-sifat Allah dan kehendaknya. Yang dapat dijadikan kita hidup di dalam kebijaksanaan. Kalau kita pelajari, kalau kita ikuti aturan-aturan, kalau kita ikuti nasihat-nasihat Tuhan, itu akan membuat kita tuh bijaksana. Jadi peraturan-peraturan Tuhan, masih di ayat 8 ini. Peraturan-peraturan Tuhan ini membuat kita hidup semakin bijaksana. Yang pertama tadi apa? Taurat. Yang kedua peraturan. Yang ketiga, titah. Titah itu apa? Titah itu adalah perkataan Tuhan berupa aturan-aturan mengenai hidup yang benar. Dan ini merupakan kesukaan bagi orang-orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Ayat 9 menyatakan titah Tuhan. Gitu, saudara. Yang keempat, selain titah apa? Perintah. Masih ayat yang ke-9, kata perintah itu. Perintah adalah sumber kebenaran yang muncul dari terang. Yang menuntun orang-orang kepada jalan kebenaran. Untuk apa? Ketemu sama sang kebenaran itu, yaitu Tuhan. Perintah-perintahnya kalau kita ikuti, kita sedang dibawa Tuhan kepada terang yang ajaib. Kepada Tuhan yang akan kita kenal secara sempurna. Kalau kita ikuti perintah-perintahnya. Yang kelima, hukum. Ayat yang ke-10. Ya, ada kata hukum di situ. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan bangsa pilihan di dalam keadilan dan kebenaran. Jadi lengkap sudah Daud menyatakan kalau kita terima Taurat Tuhan, kita ikuti peraturan-peraturan dalam takut akan Allah. Kita ikuti titah-titahnya yang membawa kepada kebenaran. Lalu kita ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. 5 hal inilah yang membuat kehidupan kita itu betul-betul mengenal Tuhan dengan sempurna. Wow. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu, kadang kita atau manusia
pengen kenal Tuhan, tapi nggak mau terima firman-Nya. Banyak orang berusaha mencari Tuhan, tapi nggak percaya titah-titahnya. Banyak bangsa, banyak kaum dan bahasa yang bersusah payah untuk ketemu Tuhan, melihat wajahnya, tapi tidak percaya kepada aturan-aturannya. Ya bagaimana bisa? Orang yang sungguh-sungguh percaya dan berusaha keras untuk melayani, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan cara membaca, merenungkan firman Tuhan, saya akan percaya Allah itu dapat kita kenal seutuhnya. Ya, sekali lagi ya, bukan dari ciptaannya saja. Kalau mengenal Tuhan lewat ciptaannya saja, nggak akan pernah hubungan. Tidak ada hubungan. Hanya sekedar kagum. Hanya sekedar, wow, kita heran gitu ya. Wah, kok bisa seperti ini ya? Kok alam bisa seindah ini ya? Kok laut bisa seluas ini ya? Kok matahari bisa sebesar itu ya? Ya hanya itu. Mungkin ditarik kepada, oh Allah yang menciptakan. Yes, itu penganut paham tentang apa? Tentang Allah sang pencipta saja. Tetapi kalau kita mau ikuti firman Allah, tadi yang 5 tadi. Ya, yaitu Taurat, titah, perintah, sabda. Ya. Kalau kita kenal, kita sukai itu, kita renungkan. Ya. Sama seperti kita pelajari setiap malam ini, saudara. Ya, setiap saat, ya, setiap saudara bisa buka YouTube untuk melihat Bible Study Online CK7, saudara sedang melihat Allah, mengenal Tuhan bukan hanya dari ciptaannya, tapi pribadinya, hatinya. Ya. Merenungkan firman Allah semakin membuat kita kenal pribadi Allah itu seperti apa. Hati Tuhan itu seperti apa. Pikiran-pikiran Tuhan itu dapat kita kenali. Sehingga kita mengucap syukur atas segala keputusan-keputusan yang diberikan kepada kita. Jadi, kenali Tuhan melalui firman Allah. Nah, gereja CK7 saudara memberikan fasilitas itu. Ada yang namanya Gerakan Baca Alkitab atau GBA. Itu bagaimana para pengurusnya ya, para panitia itu memfasilitasi supaya setiap anggota-anggotanya itu betul-betul mengenal Tuhan lewat firman. Ada yang membaca sehari 1 pasal, ada yang 2 pasal, ya, ada yang lebih dari 2 pasal. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Lewat apa? Firman. Ada GBA. Ya ini ada Bible Study. Lalu setiap pagi dalam doa fajar kita merenungkan firman Allah. Dalam ibadah-ibadah firman Allah dikupas. Perintah-perintah Allah diberikan. Tujuannya bukan hanya untuk mengisi kesibukan. Tetapi kenali Allah lewat firman gitu. Sebab firman-Nya ini itu memancarkan kemuliaan Allah. Eksistensi Allah, eksistensi Tuhan itu dapat kita kenali lewat semua kalimat, bahkan kata-kata di dalam firman-Nya ini. Wow, keindahan alam semesta memang mewakili kemuliaannya. Tetapi rahasia kebenaran firman Allah inilah yang membuat kita sempurna mengenal Allah. Ya keberadaannya, ya hatinya, ya yang begitu mengasihi kita. Kita mana tahu Allah mengasihi kita kalau kita nggak baca firman-Nya. Kita mana mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita kalau kita nggak baca ayat firman Tuhan. Kita mana mengerti Yesus itu mati buat kita kalau kita cuma melihat keindahan gunung, kalau kita cuma melihat keindahan alam semesta. Mana kita tahu Yesus itu berkorban, nyawanya diserahkan untuk menebus saudara dan saya. Kalau kita hanya kagum atas apa yang diciptakan saja. Pemazmur dengan tepat dan jeli menyatakan, kenali Tuhan lewat ciptaan dan sabdanya dan firman-Nya. Wow,
ada yang sedikit hal penting kita harus tahu, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Pemazmur Daud ini memakai kata Allah di ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Lihat ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi pemazmur pakai nama Allah ketika ia berbicara mengenai ciptaan. Sekali lagi biar jelas nih. Pemazmur dalam ini Daud memakai kata Allah. Untuk apa? Untuk berbicara tentang ciptaan. Jadi kalau ada gunung, kalau ada sungai, matahari, bulan bintang, laut, hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang, pemazmur pakai nama Allah. Ya. Tetapi ketika pemazmur ngomong atau bicara tentang firman, dia pakai Tuhan. Gitu. Ketika dia ngomong tentang firman, ketika dia ngomong tentang Taurat, ngomong tentang titah, dia pakai kata Tuhan. Kata Tuhan yang ditulis dengan huruf kapital, saudara. Kalau di Alkitab kita ya, huruf besar semuanya. Itu berasal dari kata Yahweh. Sebab orang Yahudi, orang Israel, gak berani menyebut Yahweh, itu gak berani. Makanya dia kata Tuhan. Dari apa? Dari kata Tuhan itu. Jika ia Allah, ya, kata Allah itu berasal dari kata Elohim. Lebih menggambarkan dia sebagai pencipta langit dan bumi. Maka nama Yahweh itu, saudara, merupakan pribadi Allah yang menggambarkan Tuhan, Allah perjanjian yang membuat Taurat diberikan kepada anak-anaknya. Sekali lagi ya, kalau pakai kata Allah biasanya berhubungan dengan ciptaannya. Tapi ketika pakai kata Tuhan, pemazmur bilang itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, pribadi Tuhan Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Dikenal. Untuk kita punya hubungan yang indah. Itu, saudara. Nah, pemazmur dalam hal ini Daud, saudara, memaparkan ada 7 angka sempurna karakter Taurat Tuhan. Ya, karena bagi orang Yahudi kesempurnaan itu 7, saudara. 7. Ya, pengampunan, permulaan yang baru, pengampunan, ya, kasih karunia itu 7. Apa itu, saudara? Di dalam firman yang kita baca ini. Yang pertama, sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna. Yang pertama. Yang kedua, teguh. Taurat itu teguh. Yang ketiga, tepat. Yang keempat, murni. Yang kelima, suci. Yang keenam, benar. Dan yang ketujuh, adil. Kita sebagai umat Allah yang merenungkan kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan banyak faedah dari sifat firman yang 7 tadi itu. Sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, dan adil. Dan itu yang membuat kita disegarkan, diberi hikmat, dan bersukacita senantiasa. Itulah sebabnya pemazmur menganggap Taurat lebih indah dari ciptaan apapun. Dari emas murni. Bahkan lebih manis dari madu. Emas, madu, itu kan ciptaan. Tapi firman lebih indah daripada itu. Artinya apa? Kepribadian Allah. Kasihnya Allah. Pengorbanan Yesus yang kita baca lewat firman ini lebih indah dari ciptaan apapun juga. Bukan itu saja, saudara. Kita sebagai umat Allah berpegang kepada Taurat itu akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Dari apa? Kesesatan, pelanggaran, dan niat jahat orang-orang fasik. Ini pentingnya firman. Makanya, mengapa di CK7 itu menekankan kebenaran firman Allah supaya bukan saja kita mengenal Allah, karakter dan sifat-sifatnya, tapi kita juga tidak disesatkan. Tidak berjalan dalam pelanggaran-pelanggaran.
Dan kita tidak dibawa oleh kehidupan orang-orang fasik. Sebab orang fasik hidupnya tidak sepadan dengan firman Allah. Nah, kita menjadi orang benar, bijaksana, ya, hidup dalam kemurahan dan kemuliaan Tuhan karena kita belajar firman Allah, merenungkan dan melakukannya. Itulah pentingnya firman Allah buat kita semuanya. Ada seorang pujangga dan teolog Inggris. Jadi ini pujangga sekaligus teolog Inggris, namanya C.S. Lewis. Dia bilang begini. Dia mengomentari Mazmur 19 ini. Ini sebagai puisi terindah dari semua mazmur dan tulisan yang terpenting dalam dunia ini. Mengapa, saudara? Mengapa Lewis berkata bahwa Mazmur 19 ini adalah mazmur terindah dari semua mazmur dan tulisan yang paling penting di dunia ini? Karena mazmur ini menggabungkan kemuliaan Allah dalam keindahan alam, digabung dengan kesempurnaan Allah di dalam firman-Nya. Wow, ternyata pujangga abad modern ini sudah mengagumi tentang pujangga abad-abad ribuan tahun yang lalu, yaitu Daud. Daud pujangga yang luar biasa. Dia memberikan sebuah bukti bahwa mengenal Allah lewat alam ciptaan dan kesempurnaan firman-Nya itu membuat kita utuh melihat, mengenal, dan percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah pengertian begini. Kalau kita hanya mengenal Allah lewat ciptaan, tidak akan membuat kita memiliki hubungan dengan Dia. Ya hanya kekaguman. Tetapi kalau kita mengenal Allah lewat firman-Nya, lewat isi hati Tuhan, kita memiliki hubungan. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau mengenal Allah hanya lewat ciptaan, kita sama dengan mereka yang di luar sana. Orang belum percaya pun tahu itu. Tetapi kalau kita mengenal Allah lewat firman-Nya, kita betul-betul tahu isi hati Tuhan. Dan kita tidak tergoyahkan oleh bujuk rayu apapun juga yang membuat kita terseret kepada kesesatan. Firman Allah meneguhkan, melengkapi, menyempurnakan setiap tindakan-tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, cintai firman Tuhan. Tetap setia mengikuti Bible Study online CK7 ini. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka berkatnya dicurahkan. Dan itulah Mazmur 19. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu sekarang. Kalau kami hanya mengenal Tuhan lewat hasil ciptaan-Mu saja. Maka kami hanya sekedar kagum. Tanpa ada hubungan apapun. Namun kalau kami mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat isi hati Tuhan, lewat sabda Tuhan dan titah-titah setelah hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, maka kami memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau lewat ciptaan-Mu dan pribadi-Mu sendiri, ya Tuhan. Terima kasih untuk Mazmur 19 ini yang sungguh sangat-sangat memberkati kami. Dengan demikian, kami mau tetap setia kepada Engkau dengan cara membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, lalu melakukan di dalam kasih Tuhan itu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.